Perkenalkan, saya Dia Puspitarani, NPM 19220119. Di sini saya sebagai perawat Rani akan melakukan tindakan wawancara atau edukasi tentang ketingkatan stres kepada pasien saya. Dan saya sudah membaca hasil catatan rekam medis dan saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, di sini saya perawat Rani yang berjaga pada pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti ya, Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Ratna. Oh, baik, dengan Ibu Ratna. Apakah saya boleh melihat gelang ini, Ibu? Boleh. Ini sih, Ibu. Oh, benar dengan Ibu Ratna. Baik, di sini saya sudah membaca hasil catatan rekam medis Ibu, dan di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pengkajian stres pada ibu yang bertujuan yaitu untuk memeriksa tingkat kesetresan ibu dan agar nanti bisa dilakukan pengobatan selanjutnya. Di sini saya memerlukan waktu 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, sebelum saya mengajukan pertanyaannya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak. Baik, kalau begitu saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Ibu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti Ibu bisa jawab tidak pernah, hampir tidak pernah, kadang-kadang, hampir sering, atau sangat sering ya, Ibu. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah Ibu dalam sebulan terakhir ini seberapa sering Ibu merasakan atau Ibu marah dengan sesuatu yang nggak terduga? Oh, sering, baik. Yang kedua yaitu selama sebulan terakhir seberapa sering Ibu merasa tidak mampu mengontrol hal-hal yang penting dalam kehidupan Ibu? Sering. Yang selanjutnya yaitu selama sebulan terakhir seberapa sering Ibu merasa gelisah atau tertekan? Itu hampir tiap hari. Oh, baik. Untuk selanjutnya, selama sebulan terakhir seberapa sering Ibu merasa yakin terhadap kemampuan diri Ibu untuk mengatasi masalah pribadi Ibu sendiri? Baik. Selama sebulan terakhir seberapa sering Ibu merasakan segala sesuatunya terjadi sesuai dengan harapan Ibu? Kadang-kadang. Oh, baik. Untuk selanjutnya yaitu selama sebulan terakhir seberapa sering Ibu merasa tidak mampu menyelesaikan hal-hal yang seharusnya Ibu kerjakan atau Ibu lakukan di kegiatan Ibu sehari-hari? Itu hampir sering. Untuk selanjutnya, selama sebulan terakhir seberapa sering Ibu mampu mengontrol rasa mudah tersinggung dengan omongan di sekitar Ibu? Itu sering banget itu. Selanjutnya, seberapa sering Ibu merasa lebih mampu mengatasi masalah Ibu jika dibandingkan dengan orang lain? Sering. Baik. Selama sebulan terakhir, seberapa sering Ibu marah karena adanya masalah yang Ibu tidak bisa mengendalikannya? Itu sering. Untuk yang terakhir ya, Ibu, selama sebulan terakhir ini seberapa sering Ibu merasakan kesulitan yang menumpuk sehingga Ibu tidak mampu untuk mengatasinya? Kayak Ibu mempunyai banyak masalah tapi Ibu sudah pasrah, Ibu tidak bisa mengatasi hal tersebut. Itu sering saya rasakan. Baik Ibu, untuk tingkat stres selama sebulan terakhir ini sudah selesai. Saya akan menghitung skornya terlebih dahulu ya Ibu. Di sini skor Ibu yaitu 18 dan Ibu masuk dalam kategori stres sedang ya Ibu. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan dalam jangka waktu seminggu terakhir. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terhadap kehidupan Ibu seminggu terakhir ini? Perasaan saya itu sangat saya sering merasakan cemas. Baik, sebelumnya apakah
apakah ibu mengetahui penyebabnya untuk ibu merasakan kecemasan tersebut? Iya sus, itu karena anak saya itu kecelakaan terus. Terus bagaimana dengan keadaan anak ibu sekarang? Anak saya sudah tidak ada sus, makanya saya sangat-sangat terpukul. Baik, kalau begitu saya turut berduka cita ya ibu. Iya sus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pada ibu. Ibu bisa jawab tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan hampir selalu ya ibu. Untuk yang pertama, apakah ibu sulit untuk menenangkan diri saat ini, belakangan ini gitu? Iya itu sering sus. Baik. Apakah ibu menyadari kalau akhir ini atau seminggu terakhir ini mulut ibu merasa kering? Tidak, tidak pernah. Apakah ibu tidak pernah mengalami perasaan positif untuk seminggu terakhir ini? Iya sus, sering. Apakah ibu mengalami kesulitan bernafas seperti nafas ibu berat atau lebih ke sesak nafas gitu ibu? Iya sus, sering sus. Apakah ibu kesulitan untuk berinisiatif melakukan sesuatu? Jarang sih sus. Baik. Apakah ibu cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi yang ibu alami sekarang atau masalah yang ibu alami sekarang? Kadang-kadang itu. Apakah ibu mengalami gemetar di bagian tangan ibu? Iya sus, sering. Apakah ibu merasa bahwa ibu menggunakan banyak energi untuk gelisah? Iya sus. Apakah ibu mengkhawatirkan tentang situasi atau masalah yang mengakibatkan ibu panik dan membuat ibu itu tampak bodoh untuk hal ini? Iya sus, itu sering dilakukan. Apakah ibu merasa bahwa tidak ada hal baik yang ibu tunggu di masa depan? Iya sus, saya kayak sudah tidak ada masa depan. Apakah ibu mendapati diri ibu gelisah setiap harinya? Iya sus. Apakah ibu sekarang mengalami sulit untuk tenang, untuk rileks? Iya sus, sering. Apakah ibu merasa rendah diri dan sedih? Iya sus, sering sus. Apakah ibu tidak merasakan toleran terhadap apapun yang mengganggu ibu dari mengerjakan sesuatu yang sedang ibu kerjakan saat ini? Tidak sus. Apakah ibu merasa ibu mudah untuk panik? Iya sus, benar. Apakah ibu tidak bisa antusias terhadap apapun di sekeliling ibu? Itu kadang-kadang. Apakah ibu merasa tidak berharga sebagai manusia ibu? Iya benar sus. Apakah ibu sekarang merasa tersinggung terhadap perbincangan atau obrolan di orang-orang di sekitar ibu? Iya sus, itu kadang saya sering merasa tersinggung. Apakah ibu menyadari reaksi ibu atau detak jantung ibu saat ini tidak ada aktivitas peningkatan denyut jantung? Kalau boleh saya jelaskan, ibu sering merasakan jantungnya berdebar-debar gitu? Iya sus, sering. Apakah ibu merasakan takut untuk saat ini? Iya sus, saya takut sekali. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, apakah ibu merasa bahwa hidup ibu sekarang sudah tidak berarti? Iya sus. Baik, pertanyaan sudah selesai. Saya menghitung skor yang terlebih dahulu ya ibu. Iya sus. Di sini skor tingkat stres ibu pada minggu ini yaitu masuknya ke dalam skornya itu mendapatkan 16. Ibu termasuk kategori dalam stres berat. Baik ibu, di sini tindakan yang saya lakukan sudah selesai. Kerjasama di sini ibu sangat baik, sangat bagus. Untuk kehidupan ibu ke depannya, ibu bisa meningkatkan hal-hal positif di sekeliling ibu. Ibu bisa melakukan pekerjaan atau kegiatan yang positif agar ibu mempunyai tujuan hidup kembali. Iya sus.
ikhlasin saja anaknya ya Ibu. Iya. Kalau begitu, sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak, Bu. Jadi kalau Ibu memerlukan saya, Ibu bisa memencet tombol yang berada di atas Ibu. Kalau tidak, nanti Ibu bisa menghubungi keluarga Ibu, bisa menghubungi saya di ruang perawat. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Permisi. Iya, terima kasih. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saya perawat Rani telah melakukan tindakan pemeriksaan tingkat stres kepada pasien saya yang bernama Ibu Ratna dengan hasil ketingkatan stres Ibu Ratna yaitu termasuk dalam kategori stres berat.